Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Dalam analisis bidang manajemen kasus bidang manajemen modal insani, yaitu Yudan dan Sugeng Dilema Inovator Berbasis Kampus. Bersama dengan saya Mega Ananda Gabehita Simulon dan rekan saya Sinta Nur Hasana dan Paradita Gea. Saat ini kita masih mengalami research and innovation gap, yaitu tujuan kita di sini adalah mewujudkan tercapainya roadmap pengembangan industri alat kesehatan di Indonesia pada tahun 2025. Kita memiliki sumber daya manusia, yaitu akademisi, dosen yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, dalam mewujudkan riset and innovation yang dapat dirasakan bukan hanya untuk institusi, tapi dapat untuk masyarakat luas. Sayangnya, kita masih mengalami mismatch atau tidak ada kesepahaman dan keselarasan antara perguruan tinggi dan industri, serta kurangnya dorongan pemerintah yang memanfaatkan hasil riset pihak akademisi untuk dapat dikomersialisasi. Di sini kita melihat analisa kasus kita dalam modal insani yaitu Yudan dan Sugeng dan para inovator lain dari berbagai universitas memiliki teknologi dan produk. Dalam kasus ini yaitu pengembangan riset implan berbasis plastik polimer yaitu Floxweb Nasofaring. Butuh komersialisasi, maka bagaimana mencari kolaborasi yang baik? Sebagai tim konsultan yang dipercayakan oleh Yudan dan Sugeng, kami membuat teknologi transfer office dengan visi transfer teknologi universitas untuk mendukung dan memajukan teknologi dengan keunggulan melalui manusia dan proses. Dengan misi memindahkan penemuan dari laboratorium penelitian dasar ke mitra komersial, serta mengubah penemuan menjadi produk dan layanan yang bermanfaat untuk menghubungkan dan berkolaborasi perusahaan untuk terlibat dengan universitas dan mempromosikan dan menginspirasi para profesional untuk mendukung pengembangan penelitian akademisi yang mengubah dunia. Dari sini kita bisa melihat bagaimana untuk berkoneksi dan berkolaborasi, yaitu perguruan tinggi menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditransferkan kepada teknologi transfer office, yaitu lembaga yang menjembatani dan menghubungkan untuk kepada industri, dan industri memahami kebutuhan pasar, sehingga ada difusi pengembangan, pengoptimalan lagi hasil teknologi riset ini. Maka semuanya berjalan, yaitu umpan balik terjadi, bahwa kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pengguna dan apa yang menjadi kebutuhan industri, sehingga perguruan tinggi bisa menyesuaikan teknologi dan menghapus perspektif yang selama ini ada, bahwa industri menganggap teknologi kurang komersial dan perguruan tinggi menganggap bagaimana kami bisa meningkatkan jika kami tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam dunia industri. Untuk menggambarkan implementasi dari Connect and Collaborate, universitas di bawah naungan Kemendikbud memiliki peran menghasilkan atau mengembangkan, menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta membentuk SDM yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan riset yang dilakukan oleh para sivitas akademika dengan lembaga penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk inovasi. Produk inovasi yang dihasilkan kemudian diserahkan ke lembaga TTO yang berfungsi sebagai perantara universitas, industri, dan pemerintah lokal. Produk tersebut didaftarkan ke Lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak paten. Setelah hak paten didapatkan, TTO mempertemukan produk tersebut dengan perusahaan, industri, dan para stakeholder untuk melakukan proses analisis riset dan nilai pasar dan menemukan potensi pembeli. Jika dirasa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan industri, terjadilah kesepakatan dan proses komersialisasi dimulai, serta produk tersebut didistribusikan ke komunitas atau rumah sakit atau unit kesehatan dan pemerintah lokal agar masyarakat dapat merasakan produk tersebut. Kegiatan komersialisasi yang terjadi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan industri, serta memberikan dampak positif bagi universitas, yaitu mengetahui standar produk yang sesuai dengan kebutuhan industri. Gap yang selama ini menjadi permasalahan antara universitas dengan industri. Di sisi lain, guna mempertahankan keberlangsungan fungsi TTO, akan dilakukan pengembangan SDM melalui kegiatan on-the-job training, off-the-job training, pemberian pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.
Di sisi lain, guna mempertahankan keberlangsungan fungsi TTO, akan dilakukan pengembangan SDM melalui kegiatan on-the-job training, off-the-job training, pemberian pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Setelah mengetahui bagaimana mekanisme dari lembaga TTO, diperlukanlah struktur organisasi untuk menjamin keberlangsungannya mekanisme tersebut dengan baik. Untuk merancang struktur organisasi tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan analisis. Pertama, analisis bisnis landscape. Sebuah kajian lingkungan bisnis guna mendapatkan ide-ide berharga dalam penyusunan strategi bisnis. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan insight dalam perancangan strategi bisnis di era future. Untuk menemukan ide-ide, analisis yang diperlukan adalah masalah apa yang terjadi dan coba dipecahkan, pasar mana yang menjadi target, solusi yang diberikan, dan apa pengaruhnya. Sedangkan untuk menentukan strategi bisnis, analisis yang diperlukan adalah apa alasan orang memilih bisnis ini, bagaimana produk itu terjual, dan bagaimana mempertahankan loyalitas pelanggan. Kedua, analisis pemangku kepentingan merupakan suatu pendekatan untuk memahami suatu sistem dan perubahan dengan mengidentifikasi pelaku utama atau pemangku kepentingan dan menilai kepentingan masing-masing dalam sistem itu. Analisis pemangku kepentingan harus memuat informasi mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi, siapa saja yang dapat mempengaruhi dengan baik, pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan kapasitas pihak mana yang perlu ditingkatkan. Tahapan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan analisis tersebut adalah melakukan survei dan identifikasi pemangku kepentingan, melakukan penelitian, memetakan dan menilai hasil penelitian, memverifikasi dan menganalisis hasil penelitian, dan terakhir adalah melakukan penyusunan strategi pemangku kepentingan. Selanjutnya, organization analysis. Pertumbuhan dan kegiatan TTO mengharuskan mereka untuk mengembangkan berbagai keterampilan termasuk kemampuan membangun jaringan, kapasitas untuk perantara IP, visi yang lebih luas tentang universitas dan ekonomi, kemampuan untuk mengidentifikasi ceruk dan celah pasar, keterampilan strategis dalam mengidentifikasi kekuatan penelitian dari universitas itu sendiri, serta keterampilan hukum dan kekayaan intelektual. TTO juga harus membuat job analysis dan job kriteria setiap karyawannya. Di sini ada 5 bagian. Pertama, business development, berperan untuk melakukan riset pasar sampai membangun pengembangan produk. Marketing communication, berperan untuk membuat rencana pemasaran dan menjaga kontak dengan industri atau lembaga lainnya. Financing, berperan mengelola seluruh sumber pendanaan. Legal atau IP, memfasilitasi semua hak kekayaan intelektual inventor, yaitu dari pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai penerbitan lisensi dan perumusan imbalan atau royalti. Human Resources, mengelola SOP, pelatihan dan pengembangan SDM yang bekerja sama dengan pihak eksternal, serta merancang dan membangun struktur organisasi yang ajak. Selanjutnya, analisis modal insani. Kemajuan teknologi menuntut setiap organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang dapat mengimbanginya. SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan transfer teknologi harus memiliki digital mindset dan agile pada setiap perubahan yang ada. Dan dinamika lingkungan bisnis itu terus berubah ke dalam konteks VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Volatility ini bisa kita lawan dengan vision yang memiliki perilaku dapat merefleksikan diri dan melakukan brainstorming. Uncertainty ini bisa kita lawan dengan understanding. Engagement kita harus kuat, merefleksikan setiap pembelajaran. Complexity bisa kita tekan dengan clarity. Model insani kita harus memiliki documenting plans dan berani mengambil tindakan. Terakhir, karena ambiguitas yang tinggi, kita harus menjadi agile, kita harus fleksibel, kita harus open-minded, kita harus memiliki growth thinking, serta menjadi digital leader. Untuk mendukung transfer teknologi dalam organisasi, dibutuhkan pelatihan dan pengembangan atau people development untuk menghadapi VUCA. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melakukan beberapa perencanaan kegiatan seperti on-the-job training, pelatihan di tempat kerja yang diberikan selama bekerja, seperti coaching, mentoring, dan annual meeting, atau pelatihan yang berada di luar tempat kerja, off-the-job training, contohnya studi banding dan pameran dengan bekerja sama oleh pihak eksternal. Organisasi juga dapat memberikan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkolaborasi dengan lembaga penyedia beasiswa atau berkolaborasi dengan lembaga penyedia sertifikasi agar kemampuan setiap karyawan diakui dan kompatibel.
Dengan program People Development tadi, ditambah dengan sikap dan perilaku yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision, Understanding, Clarity, dan Agility, tadi akan membentuk modal insani yang kuat dan siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Terima kasih, kami berharap hasil analisis desain organisasi ini dalam studi kasus ini yang kami paparkan dapat menjadi jawaban untuk pengembangan desain organisasi dan pengembangan modal insani.